Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatullah dari kampus IAIN Madura, program studi Ekonomi Syariah, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah analisis fikih dan keuangan yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati, yang mana saya mendapatkan materi tentang analisis hukum bai najasi, dan terkait subtema saya mendapatkan dalil dan makosid larangan bai najasi. Jadi bai najasi ini dalam perspektif ekonomi Islam itu diharamkan dikarenakan si penjual meminta orang lain memuji barangnya atau menawar karena si penjual itu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi meminta orang lain untuk menawar barang tersebut dengan harga yang tinggi agar orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut itu tertarik untuk membelinya. Jadi orang yang menawar di awal tadi itu bermaksud untuk menipu orang lain yang memang ingin benar-benar membeli barang tersebut, karena sebelumnya sudah melakukan kesepakatan dengan si penjual. Akibatnya terjadi yang namanya permintaan palsu itu sebelumnya, dan tingkat permintaan tersebut itu tidak dihasilkan secara alamiah. Dan rekayasa dalam demand itu sendiri memiliki maksud ataupun satu modus penipuan dalam bisnis yang mana merugikan mitra bisnis yang lain, sehingga merusak harga pasar, dan selanjutnya itu bisa menimbulkan yang namanya permusuhan di antara sesama perilaku pasar. Dan bai najasi ini hukumnya memang diharamkan di dalam Islam. Bahkan terdapat dari hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, jangan melakukan talaki, jangan membeli sesuatu yang sudah dibeli saudaranya, jangan melakukan jual beli najasi, dan jangan melakukan hadir libat dan melakukan tasarrul ghanam. Dan itu diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut yang juga merupakan melarang terhadap jual beli bai najasi, dan juga terdapat di dalam hadis kedua, di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda melarang melakukan najasi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua hadis tersebut menegaskan bahwasanya transaksi bai najasi itu dilarang dalam Islam, karena itu berdampak negatif terhadap si pembeli. Dan juga terdapat di hadis Ibnu Hajar rahimahullah terkait dengan jual beli najasi, memainkan penawaran harga barang yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang tersebut
dengan tujuan menjerumuskan orang lain. Itu juga hadis larangan terkait dengan bait najasi itu sendiri. Alasan dasar larangan dari bait najasi itu sendiri, itu yang pertama, ada ulama yang menyatakan bahwa larangan tersebut adalah diakibatkan karena adanya unsur hadiah atau penipuan atau transaksi palsu yang dilakukan melalui rekayasa permintaan atau disebut dengan demand, sehingga tercipta yang namanya melambungkan harga di sana, yang berakibat terhadap terpengaruhnya opini publik bahwa pedagang adalah yang berlaku sebagai baik. Dan dalam hal ini memang sejalan dengan alasan yang pertama, bahwasanya transaksi bait najasi itu dilarang karena melambungkan harga atau meninggikan harga dengan cara yang dilarang, yakni rekayasa permintaan di sana. Dan yang kedua ini dikarenakan karena niat untuk merugikan terhadap orang lain akibat jual barang yang masih ditawar oleh orang lain, sehingga itu merugikan terhadap orang lain. Meskipun bait najasi itu sifatnya hanya fiktif semata, karena hanya bermaksud untuk merekayasa informasi di sana dengan tujuan akhir untuk menaikkan level harga atau meningkatkan harga tersebut, hal itu tidak mempengaruhi terhadap sahnya jual beli yang disertai penyerahan harga. Dan barang tersebut merupakan illat mu'tabar bagi sahnya jual beli. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.